Pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada akhir November mendatang. Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga tengah menyiapkan visi misi demi merebut suara dari para pemilihnya. Dari keriuhan pilkada serentak, pilkada di Jakarta menjadi salah satu yang menuai perhatian. Apalagi di pilkada Jakarta kali ini akan diramaikan oleh 3 pasangan calon, yakni Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, serta pasangan Dharma Pongregun dan Gun Wardana yang maju dari jalur independen. Dari ketiga paslon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta kali ini, ada optimisme dari pasangan Pramono Anung Rano Karno bahwa mereka akan bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Ya, kalau kita sudah maju, kita juga harus yakin untuk menang. Kalau nggak yakin menang, ngapain maju? Apalagi hari ini yang luar biasa, ini adalah rumah pemenangan atau posko paling dekat sama rumah saya. Saya aja nggak tahu, benar-benar nggak tahu siapa yang menyiapkan. Jalan kaki ke rumah saya nggak sampai 5 menit. Sehingga dengan demikian antusiasme warga yang luar biasa kepada saya dan Bang Dul ini luar biasa. Dan sekali lagi inilah yang menjadi energi kekuatan bagi kami berdua. Ya. Bang Dul yakin menang 1 putaran nggak? Harus. Kalau mau maju ya pasti yakin. Saya fighter, saya yakin. Prediksinya akan gimana? Visi akan disampaikan ke KPU malam ini. Apa yang bisa di-spill, Mas, mungkin dikit? Ya intinya nanti kalau sudah ini kami pasti akan buka. Saya dan Bang Dul ini bukan orang yang tertutup, kami sangat terbuka. Tetapi intinya adalah bahwa kami akan mempunyai program yang tumbuh dari bawah. Bukan program yang tiba-tiba dari atas. Pernyataan yang nyaris serupa juga dilontarkan oleh Suswono yang merupakan pasangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Suswono menganggap Pilkada 1 putaran akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh negara. Ya kalau soal prediksi ya itu sah-sah saja ya. Termasuk juga survei apapun ya sah-sah saja ya. Yang penting bahwa kita akan ikuti aturan mainnya. Kalau memang harus 2 putaran ya 2 putaran. Tetapi kalau bisa sekali putaran paling tidak bisa menghambat mengurangi biaya lah ya setidak-tidaknya. Yang jelas kami akan berusaha secara optimal untuk memperkenalkan program-program gagasan-gagasan besar Jakarta Baru, Jakarta Maju ini seperti apa ya. Itu nanti setelah kami ditetapkan menjadi pasangan calon sah, sehingga nanti kami baru akan menggesah ya agar rakyat Jakarta paham. Pilkada Jakarta memang berbeda, karena untuk memenangkannya, paslon harus memenangkan suara lebih dari 50% plus 1 suara. Jika jumlah dukungan yang diperoleh paslon kurang dari 50%, maka akan digelar putaran kedua. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi paslon bisa memperoleh suara 50% plus 1? Mungkinkah seorang paslon bisa menjadi jawara Jakarta dengan 1 putaran? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan tadi apa yang membedakan Jakarta dengan daerah-daerah lainnya untuk bisa menentukan pemenang dari pilkada. Nah, bicara mengenai soal kemenangan, para calon pasangan memang memiliki keyakinan yang begitu tinggi. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kemenangan ini diraih dalam 1 putaran atau 2 putaran. Melihat tadi dari berbagai pertimbangan akan lebih mudah, kemudian juga lebih hemat biaya jika dilaksanakan sepanjang 1 putaran saja. Akankah visi misi yang mereka sampaikan kepada masyarakat bisa mengantarkan tiket kemenangan kepada mereka ini hanya dalam 1 putaran saja. Untuk bisa memberikan pandangan, analisa, termasuk juga ada kaitannya dengan bagaimana sebenarnya syarat-syarat yang akan menjadi karakter dari pemilihan dari para warga di Jakarta ini. Nah, ini sudah hadir di samping saya pengamat politik yaitu Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Umam. Mbak Putri. Baik, dan juga akan bergabung secara daring ini perwakilan dari masing-masing kandidat ataupun juga masing-masing pasangan yang meramaikan Pilkada Jakarta. Sudah hadir secara daring juga mewakili dari ataupun juga merupakan tim sukses dari pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno, Bang Chiko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Chiko. Salam, Bu Putri, Mas Umam, Bu Siti Fadila.
Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Bang Ciko. Dan juga sudah bergabung juga dengan kita, ini juga tim sukses dari pasangan Dharma Kun. Gitu kan, Dharma Pongrekun Kun Wardana, yaitu Ibu Siti Fadilah Supari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Siti. Waalaikumsalam, selamat malam juga Mbak Putri sama Pak dari PDIP ya, dan pengamat. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana keyakinan disampaikan baik oleh Pak Pramono, kemudian juga tadi oleh Pak Suswono. Pak Pramono Anung bahkan mengatakan kita ini fighter, kalau nggak yakin ya nggak akan kemudian maju ke medan pertandingan. Tapi apa yang membuat kemudian pasangan Pramono Anung, kemudian juga Rano Karno ini, Bang Ciko yakin bisa memenangkan pilkada kali ini hanya dalam satu putaran saja, Bang Ciko? Tadi yang disampaikan oleh Mas Pram itu kan sebenarnya bukan subar ya, tidak sesuai dengan judul yang disampaikan TV One. Tapi itu merupakan statement keyakinan dari kedua pasang calon ini. Dan ini suatu hal yang biasa seperti disampaikan oleh Mas Pram bahwa kalau tidak yakin ya nggak mungkin maju, karena banyak sekali yang istilahnya korbankan untuk seorang atau dua pasang ini maju. Artinya Mang Rano Karno yang baru saja terpilih sebagai anggota DPR RI harus mundur dari jabatannya. Mas Pram juga yang tadinya berpikir setelah selesai masa tugas sebagai Seskap ingin santai-santai dulu bersama keluarga, pada akhirnya harus bertarung lagi di dunia kontestasi politik. Dan juga tentu bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, tapi juga biaya. Nggak mungkin paslon ini juga tidak mengeluarkan biaya, dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama berjuang. Dan ini artinya tidak boleh setengah-setengah dan harus menang. Dan memang ditargetkan satu putaran, karena memang sumber daya ini kan sayang sekali kalau kita harus menghambur-hamburkan untuk kemudian maju ke putaran kedua, walaupun tentu bila itu terjadi tidak jadi masalah, ini juga bagian dari perjuangan. Keyakinan kami ini berdasarkan satu tadi terkait dengan memang hitung-hitungannya kedua tokoh ini kan juga bukan kedua tokoh yang tidak pernah bertarung secara elektoral. Mas Pram 4 kali terpilih sebagai anggota DPR RI, Bang Rano pernah maju sebagai wakil bupati, pernah jadi juga wakil gubernur, kemudian sekarang terpilih sebagai anggota DPR RI. Artinya pertarungan elektoral bagi mereka bukanlah hal yang asing. Mereka mengetahui apa-apa aja prasyarat untuk menjadikan seorang calon kemudian terpilih di fieldnya masing-masing. Dan ini akan diterjemahkan dalam perjuangan kali ini maju sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur. Tapi selain itu juga tentu kita tidak boleh lupa bahwa keduanya didukung oleh PDI Perjuangan, sebuah partai yang eksistensinya, posisinya sudah teruji dan terbukti di daerah khusus Jakarta ini. Beberapa kali kami menang pemilu, kemarin kami berada di urutan kedua, dan kami betul-betul memahami permasalahan-permasalahan Jakarta, sehingga kami yakin kami bisa membawa gagasan-gagasan yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat dan yang mudah-mudahan bisa dijadikan alasan bagi masyarakat untuk memilih paslon kami. Baik, dukungan dari PDIP bisa menjadi salah satu modal kuat dan cukup menjanjikan bagi pasangan ini untuk bisa mengklaim ataupun juga mendapatkan suara lebih dari 50%. Itu yang terjadi pada pasangan Pramono Anung Rano Karno. Nah, bagaimana dengan pasangan calon independen kita, Bu Siti Fadilah, mendapatkan suara 50% plus 1 cukup besar, Ibu. Apalagi kemudian jika tugas ini harus dilakukan oleh pasangan yang tidak didukung oleh partai yang notabene partai itu memiliki pendukung yang cukup besar. Bagaimana ini, Ibu? Iya, tentu saja memang kita harus menang. Apakah itu satu putaran atau dua putaran, tidak masalah bagi kami. Walaupun mungkin untuk jalanannya mungkin lebih baik satu putaran, tapi untuk kami dari paslon independen mau satu putaran kayak mau dua putaran, kayak yang penting paslon independen itu menang gitu. Baik, tapi keyakinan ya silakan lanjutkan Ibu. Sekarang sudah pinter ya, masyarakat itu sudah pinter, tidak melihat siapa yang akan jadi, tapi melihat programnya. Nanti masyarakat akan bisa menilai
mana program-program dari ketiga paslon ini yang betul-betul berpihak pada masyarakat banyak. Nah, saya kira masyarakat sekarang sudah akan pinter. Dan program-program kami adalah kita tekankan pada program kemanusiaan. Sehingga kita bisa lintas partai. Siapapun juga, ibu-ibu, emak-emak yang tertarik dengan program kami mestinya akan bergabung pada kami. Tidak peduli itu dari partai manapun juga. Baik. Itu. Jadi itu harapan kami, apakah putaran 1, apakah 2 putaran, pokoknya kita harus menang. Baik, Bu Siti, dari program-program yang ada, apa Bu yang andalannya yang kemudian ini bisa memikat hati para warga Jakarta sehingga kemudian mendapatkan pasangan Darmakun ini 50% lebih, Bu? Ya, kami tidak berani untuk mengatakan harus mendapat 50% lebih ya, tapi harapan itu boleh-boleh saja. Menurut saya, program-program Darmakun ini sangat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Karena kami memperjuangkan hak dasar kedaulatan hidup masyarakat Jakarta. Yang selama ini masyarakat banyak atau rakyat banyak itu selalu tersingkir dengan pembangunan yang notabene mesti walaupun itu untuk mempersatu Jakarta, tapi kita tidak boleh menggerus kemanusiaan. Nah, itu yang ditekankan. Baik. Jadi Pak Dharma bahwa dia akan melindungi setiap jiwa keluarga. Baik. Jadi kita ciptakan Jakarta yang aman, Jakarta yang aman untuk mewujudkan rakyat yang beradab, kemudian mandiri, kemudian makmur dan bahagia. Baik, Mas Umam juga bisa berikan pandangan keuntungan kerugian satu putaran, 2 putaran seperti apa sebenarnya? Kalau faktor biaya memang sudah di depan mata, tapi masalah-masalah lainnya? Ya, kalau misal kandidatnya cukup banyak, memang potensi untuk masuk di putaran kedua akan lebih terbuka. Dan memang dari sisi competitiveness itu akan jauh lebih kompetitif, dan ketika masuk di putaran kedua, maka proses deepening atau pendalaman terhadap gagasan, ide itu akan jauh lebih terlihat. Meskipun memang secara klaim ini kan menang satu putaran ini kan bahasa klaim, ini kan bahasa cywar. Masing-masing mencoba untuk klaim, dan itu juga terjadi di Pilpres kemarin. Masing-masing kandidat juga mengklaim akan menang satu putaran, meskipun dalam realitasnya di voters turnout-nya ada yang 15%, ada yang hanya 20%, ada yang sampai 50%. Nah, terlepas dari itu, memang kalau misal kita cermati dari peta kekuatan yang ada, pasangan Ridwan Kamil Suswono berpotensi memiliki potensi kemenangan di satu putaran itu. Karena bagaimanapun juga komposisi infrastruktur politik, terutama dari partai-partai pendukung, itu praktis 85%. Dan angka itu sangat masif. Artinya kalau misal kemudian pasangan RK dan juga Pak Suswono bisa meyakinkan infrastruktur politik itu bekerja real pada basis kekuatan politiknya, maka potensi 50% plus 1 berpotensi terjadi. Meskipun tentu itu tidak menjadi jaminan juga, karena angka dukungan di atas kertas seringkali kemudian agak luput di dalam eksekusi di lapangan. Faktornya cukup banyak, mulai dari faktor teknis ya, masyarakat di hari H misalnya terkendala karena faktor jarak, faktor teknis cuaca dan sebagainya, sampai hal-hal yang sifatnya substansial terkait dengan ketidakpercayaan pada penyelenggara atau penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak merepresentasikan aspirasi mereka dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian terus akan berkembang. Tetapi di saat yang sama ini memang ada sisi yang unik ini dari pasangan Pak Pramono dan juga Rano Karno. Dalam konteks tertentu, kedua pasangan itu memiliki kegembiraan karena memang seolah tidak ada beban. Tidak ada beban, barangkali juga karena merasa tercorner, ini 15% berhadapan dengan 85%. Benar yang disampaikan oleh Pak Rano itu, kalau menang ini luar biasa, tapi kalau kalah pun juga tidak terlalu malu dan juga bersiap menghadapi realitas yang ada. Nah, oleh karena itu, tetapi dengan riang gembira itu, dengan optimisme itu, dia mencoba untuk mentransfer apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan, sekaligus juga barangkali ada basis pemilih loyal dengan pendukung Anies Baswedan misalnya, yang kemarin sempat agak komunikasi cukup dekat. Maka kalau misal kemudian ada
gerakan yang bisa tertransfer dengan mengkapitalisasi tadi itu kekhawatiran atau ketidakpuasan terhadap proses politik, maka angka itu bisa berubah. Dan dengan tingkat literasi politik masyarakat Jakarta yang cukup memadai, potensi shifting dalam konteks dukungan juga bisa terjadi. Mas Umam, artinya lebih penting kemudian dukungan para parpol di belakang para calon ini dong dibandingkan dengan program visi misi kerja yang nanti ditawarkan. Tapi nanti Mas Umam bisa dijawab setelah jeda berikut ini, termasuk juga kalau tadi dikatakan oleh Mas Umam ada orang-orang mungkin yang kecewa dengan proses menuju Pilkada Jakarta kali ini. Nah, siapa kemudian mendapatkan keuntungan? Pasangan yang mana mendapatkan keuntungan dari kalangan tersebut? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Saat lagi.